kemudian ada istishab, ada uruf, ada saddu dzari'ah, ada qaulu sahabi, ada syar'u man qablana. Istihsan itu menganggap sesuatu yang baru itu lebih baik daripada yang lama, gitu ya. Termasuk misalkan nih, kasus kenapa di Indonesia tidak memakai potong tangan, itu bisa dalilnya dengan menggunakan istihsan. Karena penjara dinilai lebih efektif daripada potong tangan. Kalau potong tangan cacat, ya cacat selamanya, dan itu akan bisa jadi misalkan secara sosial dia akan tidak diterima oleh masyarakat karena dia mantan pencuri, kan gitu ya. Nah gitu, karena cacat. Kemudian dia kerja karena cacat, di PHK kan. Nah gitu. Jadi hidupnya itu bisa hancur gara-gara dipotong tangannya. Padahal itu hanya hukuman potong tangan, tapi kehidupan lainnya hancur karena cacatnya itu. Beda dengan misalkan penjara, ya penjara itu akan lebih efektif, akan lebih efisien, sehingga hukum yang ketika dicari efek jerahnya lebih efisien, lebih mengena, itulah yang kemudian harus kita lakukan upaya mengarahkan hukum itu ke sana. Kemudian ada maslahat musalah. Kemaslahatan umum itu harus dipertimbangkan. Ini yang menjadi landasan utama dalam maslahat musalah. Jadi kemaslahatan umum akan harus diprioritaskan di dalam kita menetapkan sebuah hukum. Kemudian istishab itu menetapkan yang lama daripada mencari yang baru. Tetapkan saja yang lama selama yang lama itu masih berlaku. Ya, yang lama itu masih berlaku. Contoh gini, kita punya wudhu, yakin sudah punya wudhu, tetapi ragu-ragu kentut apa belum ya, maka yang dijadikan ketetapan hukum memakai istishab berarti sudah punya wudhu, karena di awal punya wudhu. Sementara yang baru itu ragu-ragu kaitannya dengan batal atau tidaknya, maka kita tetapkan yang lama, ya, selama belum ada keyakinan perubahan itu, maka yang lama masih kita tetap punya wudhu. Kayak gitu. Itu contoh istishab. Kemudian ada uruf, adat, ya, ada 4 bulanan, ada 7 bulanan. Itu bisa dijadikan landasan hukum karena itu uruf. Uruf ini selama tidak menyalahi aturan syar'i, maka bisa dijadikan sebagai landasan hukum atau dalil hukum. Ya. Kemudian ada saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu menutup sesuatu pintu yang mengarah kepada kemaksiatan. Ya, menutup pintu ke arah kemaksiatan. Kalau misalkan ada sesuatu yang alasan wasilah perantara menuju pada kemaksiatan, itu perlu ditutup. Ya, perlu ditutup. Contoh, kalau dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Sebenarnya mendekati zinanya belum sampai ke sana. Ya, tapi yang kita misalkan mampir, mohon maaf nih, ke tempat lokalisasi, haram nggak? Enggak, kan gitu kan? Zinanya yang haram gitu loh. Tetapi kalau misalkan kita mampir ke tempat lokalisasi, kemudian dikhawatirkan bahkan diyakinkan dia akan terjun ke zinanya, maka berarti masuk ke tempat lokalisasi diharamkan. Itu namanya saddu dzari'ah, menutup pintu perantara mengarah kepada kejahatan atau kemaksiatan. Kemudian qaulu sahabi, banyak perkataan-perkataan para sahabat, ya, yang itu juga bisa dijadikan landasan hukum karena sahabat generasi yang terdekat dengan Nabi, gitu ya, sehingga perkataannya itu bisa kita jadikan sebagai landasan hukum. Kemudian terakhir adalah syar'u man qablana, syariat yang sebelum kita. Kita ini puasa sebenarnya itu sebelumnya di syariat sebelum kita sudah ada. Haji di syariat sebelum kita juga sudah ada, kayak gitu. Cuma Islam datang kemudian menyempurnakan syariat. Itu sebenarnya syariat yang sebelum kita. Termasuk puasa Asyura, itu sebenarnya puasanya Nabi Musa ketika bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa kemudian bersyukur dengan cara berpuasa. Itu ya. Jadi ini materi kita tentang dalil hukum Islam. Semoga tentunya bisa memberikan manfaat, dan dari sini semoga kalian bisa menerapkan beberapa teori-teori yang ada untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.